Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkanlah kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gejala-gejala globalisasi yang ada di Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diva Brinda Omongan nomor absen 13, Elsatia Intantri nomor absen 15, dan Emma Aulia Fikasari nomor absen 17. Mengingat kembali pengertian globalisasi, globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Gejala globalisasi yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh kemajuan iptek adalah sebagai berikut. A. Penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi penggunanya. Selain itu, berkembang pula faksimile, telepon genggam, internet, dan lain-lain. B. Penemuan alat transportasi dari yang ringan seperti sepeda sampai dengan alat-alat transportasi yang lebih kompleks yang dapat digunakan di darat, di laut, maupun udara. Penemuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. C. Penemuan peralatan kantor seperti alat tik sampai dengan komputer yang dapat membantu menyimpan dan mengolah data. Penemuan ini selanjutnya berkembang pada penemuan yang lebih canggih, yaitu jaringan internet. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melibatkan negara-negara lain. Dalam banyak proyek, pengembangan ilmu pengetahuan seperti penelitian, beasiswa, dan institut pendidikan, negara-negara lain banyak terlibat baik dari segi pembiayaan maupun pengadaan fasilitas. Sebagai contoh, saat ini terdapat berbagai beasiswa pendidikan yang diberikan negara-negara lain kepada para pemuda Indonesia. Sebut saja beasiswa Ford Foundation, USAID dari Amerika Serikat, atau USAID dari Australia. Kedua, bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Globalisasi ekonomi merupakan proses peningkatan integrasi ekonomi antar negara yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi, pasar, persaingan, teknologi, serta perusahaan dan industri. Globalisasi saat ini dapat dianggap hasil dari integrasi negara maju dengan negara yang kurang maju melalui investasi langsung asing, pengurangan batasan perdagangan, reformasi ekonomi, dan imigrasi. Jenis globalisasi ekonomi ini lebih spesifik lagi seperti yang dikemukakan oleh Tanri Abeng, yaitu sebagai berikut. A. Globalisasi produksi. Globalisasi produksi ini ditandai dengan berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk menekan harga produksi dunia. Dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. B. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan multinasional lebih mudah memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara di dunia. C. Globalisasi tenaga kerja.
Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan multinasional akan memanfaatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Jika yang dibutuhkan staf profesional, akan diambil tenaga asing. Adapun untuk tenaga kasar akan diambil dari negara berkembang. Globalisasi tenaga kerja ini memudahkan pula pergerakan tenaga kerja asing. Sebagai contoh, banyak tenaga kerja profesional dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, banyak tenaga kerja Indonesia yang masuk ke negara-negara asing, baik menjadi staf profesional maupun menjadi buruh kasar. D. Globalisasi jaringan informasi. Adanya globalisasi membuat jaringan informasi masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk memasarkan produknya. Sebagai contoh, mempromosikan restoran cepat saji lewat media massa dan media elektronik. E. Globalisasi perdagangan. Terwujudnya dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, serta penghapusan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi lebih mudah, ketat, dan adil. Salah satu tujuan dari globalisasi di bidang ekonomi yang dilakukan di berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Dengan demikian, terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghilangkan sistem monopoli. 2. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien dalam berusaha dengan suasana yang kondusif atau aman dan mendukung. Sebagai contoh, pemberian kredit usaha kecil. Ketiga, mengembangkan hubungan kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMN, serta antara pengusaha besar, menengah, dan kecil, dalam rangka memperkuat struktur perekonomian nasional. Yang ketiga, bidang politik. Tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, menetapkan perkembangan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta mendorong peningkatan kesadaran berpolitik rakyat. Namun, pendidikan politik pun harus lebih ditingkatkan agar rakyat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan semakin sadar bagaimana kita menjalin hubungan dengan negara-negara luar untuk memelihara perdamaian dunia. Pada masa reformasi, Indonesia berupaya untuk melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya. Munculnya berbagai partai politik dengan cita-citanya masing-masing merupakan ciri tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Dengan terciptanya masyarakat yang demokratis, akan tercipta pula integrasi nasional. Selama yang diperjuangkan oleh partai politik tidak hanya kepentingan kelompoknya, tetapi juga kepentingan masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Dengan teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, kita dapat belajar dan mengambil hal-hal yang baik dari negara-negara asing untuk dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Yang keempat, bidang budaya. Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita internasional. Saat ini kita dapat merasakan hasil gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi keberagaman budaya, misalnya bidang fashion atau busana, literatur, dan makanan. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi
dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih modern dan dinamis. Perkembangan ini dapat menambah cakrawala baru, kreativitas, dan keterbukaan dalam menerima unsur-unsur baru dari luar. Sebagai contoh, di bidang musik, lagu-lagu asing dengan mudahnya masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Berbagai model busana pun membanjiri pasar di Indonesia. Hal ini menunjukkan arus globalisasi sedang menerpa masyarakat Indonesia. Globalisasi budaya ini tidak hanya melalui interaksi media massa. Melalui kalender iklan menampilkan beragam kekayaan budayanya, perkembangan mode pakaian, makanan, dan musik. Tetapi juga bisa melalui kunjungan turis-turis asing yang masuk ke suatu negara. Pertukaran kebudayaan antar negara, migrasi penduduk ke suatu negara, dan ajang-ajang perlombaan yang berskala internasional. Semakin sering kontak dengan budaya lain, secara tidak langsung, nilai-nilai budaya negara lain akan semakin tersebar. Dalam menghadapi globalisasi budaya, tentunya masyarakat Indonesia harus memiliki ketahanan budaya yang kuat. Hal ini agar masyarakat tetap berada dalam norma-norma sesuai adat ketimuran dan tidak terlena dalam artis westernisasi. Yang kelima, bidang agama. Globalisasi di bidang agama lebih terfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian, tanpa melanggar dan menabrak akidah-akidah agama. Globalisasi juga memicu penganut agama untuk memahami dan menghargai penganut agama yang lain dalam konteks toleransi, sehingga tercermin kehidupan yang harmonis dalam masyarakat multikultural. Globalisasi di bidang agama juga merupakan imbas dari globalisasi yang menyangkut sarana dan prasarana keagamaan. Arus komunikasi dan informasi antar umat beragama yang sama maupun antar umat beragama yang berbeda kian luas dan terbuka. Hal ini berdampak pada berkurangnya rasa saling curiga di antara mereka. Keadaan ini dapat menghambat konflik dan mempercepat kehidupan yang aman dan nyaman. Perlu juga disadari bahwa untuk menjaga keseimbangan seyoginya tidak hanya membangun fisik yang menjadi tolak ukur keberhasilan, tetapi yang tidak kalah penting adalah pembangunan mental dan spiritual umat beragama. Dalam hal ini, tentunya lembaga-lembaga keagamaan harus berperan dalam menghadapi arus globalisasi yang sedang berkembang dalam semua lini bidang kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan membacakan pantun, jalan-jalan ke Simpang 3. Jangan lupa jaket berbulu. Siswa-siswi MIPA 3, ayo tetap semangat mencari ilmu. Terima kasih.